Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat virtual. Berjumpa kembali di podcast Pandemi Obrolan Santai yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Raden Wijaya, Jalan Pekayon 1, nomor 99A. Saya Fauzan Hasan akan menemani kalian di obrolan santai hari ini. Baik teman-teman, dalam obrolan santai kali ini kita akan mengangkat tema yaitu kekuatan sholawat di bulan penuh rahmat. Wah, memang ya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan juga doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali amal ibadah yang mudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Salah satunya yaitu dengan memperbanyak sholawat kita kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, sudah kita ketahui bersama bahwasanya sholawat secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata sholat dan juga sholat yang berarti doa, keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan, dan juga ibadah. Sedangkan sholawat menurut syariat ialah pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini saya akan membahas tentang sholawat bersama bintang tamu kita yang sama-sama dari Sidoarjo. Harus masih? Oke. Dari Sidoarjo. Oh, salah Mojokerto. Oke. Sama-sama pecinta sholawat, bahkan beliau berdua ini dijuluki sebagai the power of master sholawat. Ini luar biasa. Meragukan berlebihan. Beliau yaitu yang pertama Ustadz Abdurrahim Rozi SPDI. Nah, beliau kelahiran Sidoarjo 19 Juli 1987, iya Pak. Oh, nggih. Alhamdulillah nih. Lo kepoin Instagram jenengan. Nggih. Nggih. Ustadz Rozi ini merupakan lulusan dari STAIM Magetan. Beliau menjadi vokalis Banjari As-Subani. Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, apa dengan Alhamdulillah. Ya, sombong. Dan juga di kanan saya ada beliau Ustadz Fandi Irawan, juga kelahiran Sidoarjo 25 Agustus 1993. Nah, terus Mas yeah. Beliau merupakan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya. Beliau juga penulis buku yang berjudul Memeluk Cahaya. Allah. Subhanallah. Dan juga menjadi vokal Banjari Sukarol Munsif. Baik, langsung saja kita sapa beliau berdua. Assalamualaikum Ustadz Rozi, Ustadz Wandi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Ada. Baik. Masih. Nggih, monggo. Enggak, aku tak bahasa. Ya sudah. Nggih. Pakai hand sanitizer. Ustadz Rozi, Ustadz Fandi, akhir-akhir ini jenengan berdua kan menjadi sorotan banyak media ini sepertinya, terutama di media sosial, mulai dari YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira terutama di bulan Ramadan ini kegiatan sehari-hari jenengan seperti apa? Kita mulai dari Yang sepuh. kita dahulukan Ustadz Rozi. Ya, alhamdulillah, kalau sepuh ya biasanya ya. Apa mau pertanyaannya? Kegiatan sehari-hari Ustadz. Untuk kegiatan saya sehari-hari dalam Ramadan ya sama sih sebenarnya dengan teman-teman atau dengan umumnya kawan-kawan ya. Kalau pagi tidur, kalau siang ya bangun, sampai malam buka puasa, sama aja. Sama saja. Mungkin ada kegiatan tambahan mungkin di bulan suci Ramadan. Ya, yang paling penting kan kita tetap kalau di bulan suci Ramadan kan memanfaatkan bulan yang penuh ampunan ini dengan semaksimal mungkin. Entah baca Quran,
entah memperbanyak amal ibadah yang lain gitu. Kira-kira di bulan Ramadan ini masih sering mendapat undangan atau enggak? Seperti itu gimana? Ya alhamdulillah tak tolak ya mas. Berarti ini spesial ya? Karena saya lebih banyak daripada saya kalau bulan Ramadan gini kan saya lebih banyak untuk membuat baju. Membuat baju. Membuat baju yang saya pakai nih mas. Alhamdulillah. Karena kan banyak yang Iklan. Iya. Kalau Cak minta pesan bajunya buat hari raya, termasuk mungkin beliau. Sudah pesan nih mas? Oh, endorsement. Endorse. Baik, itu merupakan kegiatan sehari dari Ustadz Rozi. Selanjutnya kita tanya langsung Ustadz Fandi. Kira-kira adakah persamaan atau mungkin kita ada perbedaan yang sangat signifikan? Kalau saya sendiri, bismillah, karena masih mondok ya, karena masih di pesantren, artinya kegiatan di pesantren itu tambah nggak seperti biasanya. Tradisi di pesantren itu kan kiai-kiai biasanya memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan memperbanyak ngaji kilatan atau apa dan sebagainya. Tapi saya sendiri nggak ikut gitu. Karena lebih banyak waktu ke Sidoarjo juga ke Mojokerto. Tapi ketika bulan Ramadan ini memang benar-benar ada perubahan. Artinya perubahan dari segi yang kebiasaannya banyak ngopinya atau sebagainya, akhirnya siang sampai maghrib nggak ngopi. Sementara itu jadi ada perubahan. Iya. Karena puasa. Balas dendamnya nanti harus buka ya. Terus kedua, karena Ramadan ini dimanfaatkan oleh banyak orang, entah itu sektornya dari media sosial ataupun non media sosial, ya ada kegiatan-kegiatan yang berbau online gitu, kayak kemarin lomba online yang diadakan di Jawa Tengah, terus kemudian offline juga ada yang kemarin diadakan di Probolinggo, dan ada acara yang lain. Cuman sebenarnya sama kalau sih banyak menolaknya, soalnya memang murni sebenarnya kepingin Ramadan itu kita itu ada waktu untuk khusus Ramadan. Cuman ketika dipaksa orang lain, mungkin nyuwun tolong, akhirnya kita pasrah, pun tidak akan. Kalau menolak sungkan Ya, soalnya pesannya seterusnya dulu tuh yang penting bahagiakan orang lain. Alhamdulillah. Itu saya manfaat. Ya makan itu. Ya kalau selebihnya ya kalau Ramadan ya diisi dengan hal positif pastinya, karena Ramadan kan bulan Al-Quran, mungkin khatam Al-Quran dan sebagainya. Mungkin itu yang tadi pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Fandi, Ustadz Rozi. Sudah selesai. Belum dah. Baru pembukaan ini Dan. Oke, selanjutnya seperti ini Dan. Kira-kira pengalaman spiritual Anda dapat dari sholawat. Kira-kira pengalaman spiritual apa saja yang sudah Anda dapatkan saat siar sholawat seperti itu? Kita tadi kan sudah dari Ustadz Rozi, sekarang kita pindah ke Ustadz Fandi. Izin dulu nih. Selandap. Kalau pengalaman spiritual itu pasti dirasakan oleh orang-orang yang memang benar-benar merasakan cinta, yang benar-benar cinta kepada Rasulullah. Karena bagi saya apapun masalahnya Rasulullah solusinya, entah itu masalah-masalah spiritualnya ataupun masalah duniawinya. Terkadang kita mempunyai masalah dunia, terkadang itu kan kita mau mengeluh, kita malu. Sebenarnya yang berhak mengeluh itu Rasulullah yang pernah berjuang seperti itu. Akhirnya dengan sholawat ini saya punya pengalaman spiritual. Di antaranya yang dulu kita itu sedikit-sedikit urusannya kita demi aku terkenal, aku biar sedikit. Ketika kita sudah pada posisi merasakan nikmatnya dengan sholawat, itu terkadang kita akan tertarik dengan yang namanya apapun saya harus niatnya membahagiakan Rasulullah, apapun saya harus membuat bagaimana caranya Rasulullah tersenyum. Dengan istilah seperti itu, pengalaman spiritual yang artinya hubungan kita dengan Rasulullah itu bertambah. Artinya spiritual bukan yang saya sujudnya tambah, tidak, tapi
rasa cinta, rasa rindu, rasa sayang ini kayaknya Semakin lebih berkualitas lagi gitu. Karena bertambah rindunya, bertambah berkualitas juga. Mungkin itu kalau sedikit spiritual saya ya. Salawat. Karena memang spiritual itu kan nanti ranahnya juga kepada sosial juga. Hubungannya kalau memang spiritualnya bagus, nanti sosialnya juga bagus. Itu menurut saya. Terima kasih Mas. Ini Kita langsung ganti ke Ustadz Rozi. Sama pertanyaannya. Iya sama ini Mas. Jawabannya juga sama. Itu kurang lebihnya mungkin seperti itu juga. Karena memang apa namanya, satu-satunya harapan kita kan hanya Rasulullah. loh mustahil. Mau gimana lagi kalau urusan spiritual itu memang sulit untuk diucapkan ya. Jadinya menurut saya sih pengalaman spiritual tentang sering kita bersolawat itu ya bisa jadi kita sendiri bisa manage haliyah atau sosial kita terhadap sesama gitu. Maksud sih senang sholawatan tapi masih ucapannya, iya. mungkin tingkah lakunya, mungkin dari situ. Ya untuk sementara saya juga selain spiritual ya mungkin bisa diselipkan di bagian spiritual di situ. Saya juga memfasilitasi para ahli sholawat. Itu mau $2 Betul. Saya baca jahit, Iklan. teman-teman yang bagian pakai termasuk beliau. Berarti Mas Wandi ini sering dapat dari Ustadz Rozi. Iya, sangat sering. Mungkin udah 4 baju. 4 baju. Tapi dari beberapa baju itu juga saya kasihkan orang lain. Oh. Karena mereka suka dengan bajunya yang dikasih, ya saya kasihkan. Bagaimana lagi? Tapi memang beliau dermawan. Alhamdulillah dekat beliau. Tapi dermawannya nggak hanya ketika Ramadan, tapi seterusnya. Setiap hari ya. Kalau setiap hari mau. Tahu bro. Tapi memang dalam jangka waktu yang dapat bilang sering gitu tadi. Ya ketika ketemu terus saya kok pingin baju yang itu terkadang wes gila Bahasa Jawanya itu ngalap. Ya, Saya sering lihat postingan dari Ustadz Rozi ini memang tentang baju-baju. Berarti ini termasuk usaha samping atau bagaimana? Ya alhamdulillah ini usaha keluarga. Usaha keluarga. Oh, mungkin udah dirintis sejak dulu atau bagaimana? Alhamdulillah mungkin kurang lebih udah 5 tahunan lah. 5 tahunan. generasi kedua berarti. Enggak, masih kita Generasi pertama. Ya, nanti anak saya mungkin. Alhamdulillah. Amin. Ya, selanjutnya yang ketiga ini Ustaz. Sholawat apa yang paling menjadi favorit Anda? Nah, kalau bisa juga dilantunkan ini Ustaz. Kita mulai dari siapa yang dulu ini? Nanti kan dia sekarang. Sekarang Ustaz Rozi. Semua sholawat yang favorit lah. Iya. Kira-kira yang Ini mungkin pertanyaannya lebih ke kesan yang mempunyai kesan mendalam sepertinya. Mas. Dalam semua. Iya. Bagaimana? Intinya mungkin pertanyaan ini lebih ke apa ya? Lagu yang sering kita lantunkan yang Iya. paling favorit mana gitu ya? Apa ya? Oh boy. Burda. Kayaknya Burda. Burda. Mungkin silakan Burda. Burda itu memang syair-syairnya yang memang luar biasa. Di samping luar biasa karena memang di masyarakat itu paling sering diucapkan atau dilantunkan di pujian-pujian, kadang iya, terus acara majlis apapun pasti juga di. Mungkin sama. Kalau Ustadz Rozi Burda, saya juga sama. Burda. Sama. Mungkin kalau lagunya versinya mungkin yang beda. Ya, versi lagu yang berbeda ini. Iya. Memang kalau Burda ini hampir semua golongan dapat melantunkan sebenarnya. Bahkan dari segala bahar rojas atau bahar apa itu ketika dimasukkan ke Burda itu cocok. Nggak hanya bahar sih, mungkin lagu dangdutan. Saya gampangnya aja. Ya, Iya, ini saya nggak paham. Nagom Iya. masuk bahkan lagu-lagu kejawen misalnya. Apa namanya? Aliran. Iya. Aliran apa aja kalau dibacakan syair untuk musik, aliran musik gitu. Iya. Kalau di Burda insya Allah semuanya bisa gitu. Berarti kita buat
seperti dangdut ya masuk. Cuma Masuk. ya Ada kayak cuma ya mungkin ada. artinya itu loh apa dengan suku katanya yang berapa kita itu masuk gitu. Bukan berarti cocok. Udah penempatannya Iya, berarti. iya. Oh, iya, Fleksibel seperti berarti. itu. Oke. Baik. Terus yang pandai melakukan. Oke, mungkin Urusannya itu bisa saja. bersama-sama kali ini. Burda kita mungkin bisa dilantunkan bersama. Oke, sesuatu apa? Maula Maulaya salli wa sallim. Itu yang wajibnya beliau. Saya tuh misalnya masih junior. Oh, masih sih. Oke, mungkin kita mulai dari Ustaz Rozi nanti akan disusul oleh Ustaz Fandi. Saya mulai beliau yang live-nya ya. Nggak saut-sautan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم على محمد. Alhamdulillah, barokallah ini. Baik, di sini kita langsung masuk pada inti acara. Ada banyak pertanyaan yang Ini sudah masih ingat. inti ya? Ini masih intro. Siap. Oke, di sini teman-teman. Oke, di sini teman-teman sudah mengumpulkan mungkin awalnya sudah sangat banyak ini, tuh. Banyak pertanyaan kita saring menjadi Bisa di mana kemarin? hanya di akun Instagram nih, teman-teman. Tapi entah, ini sangat cepat penyebarannya. Oke, langsung saja. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab berdua, mungkin bisa saling melengkapi, dan juga ada pertanyaan yang dikhususkan memang. Oke, yang pertama dari akun Instagram @antawa_y. Underscore Y. @antawa_y. Apakah semua bentuk sholawat diterima atau hanya beberapa saja? Apakah sanjungan juga sholawat? Nah, ini mungkin diawali dari siapa tuh? Oh iya, yang lebih tua terus ini. Kalah dari. Harus ranah yang tepat. Diterima itu dalam kategori apa memang? Iya. Diterima itu dalam kategori bagaimana gitu kan? Karena ketulusan kita membaca sholawat itu sebenarnya nggak butuh balasan kan? Kita tidak meminta balasan. Yang jelas Rasulullah pasti membalas kita dengan syafaatnya. Gitu aja cukup. Kalau kita tetap berharap untuk dibalas Rasulullah ya sangat suul adab ya. Kita Sangat suul adab. nah, terus kira-kira ini Dan, apakah sanjungan juga termasuk selawat? Memang Ya. kita menyanjung Rasulullah itu sholawat itu syair sholawat yang sering kita dengar sanjungan itu termasuk sanjungan. Syair menyanjung Rasulullah itu kenapa?
anta syamsun anta Badrun. itu kan sanjungan juga. Ya mungkin dari satuannya ada tambahan. Ya memang benar ya kata Ustaz Ramzi. Kalau menurut pandangan saya, tidak ada sholawat itu yang gak akan didengar Rasulullah. Pasti didengar dan pasti dibalas. Cuma karena kotornya kita yang sampai telinga kita yang kelihatannya bersih ini nggak bisa mendengarkan. Bahkan sambil kita tiduran pun sholat kita itu pasti didengar sama Rasulullah, disampaikan oleh malaikat. Cuma nah, kita aja yang nggak sampai mendengar, diterima taga. Karena sholawat itu tanpa ijazah dari siapapun, tanpa syarat dari siapapun itu pasti diterima dan boleh diamalkan. Itu saking enaknya, saking istimewa sholawat. Kemudian kalau masalah apa yang kedua tadi? Sanjungan. Iya. Kalau sanjungan ini, kalau konkretnya, sholawat itu sebenarnya kalau yang paling kita dengar konkretnya itu ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu memang komplit sholawat. Cuman kalau sanjung itu kan ada yang namanya maddah dan sebagainya. Cuman itu kalau kita lihat, kalau maddahnya kepada Rasulullah ya ini sholawat yang versi maddah. Contoh yang berupa kita memohon itu wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Ini kan kita memohon kepada Rasulullah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Ini kan tidak ada redaksi yang menunjukkan kata-kata sholat atau salama, nggak ada. Cuman itu kita memohon syafaat Rasulullah. Ini juga sebuah sholawat yang berupa maddah, yang permohonan dan sebagainya. Jadi apapun yang koneksinya, tujuannya untuk Rasulullah, muaranya ya itu kita ada sholawat. Beda lagi nanti kalau ini sholawat apa tibil kulub atau apa, itu kan beda. Tetap begitu.